Pak Jokowi masih bisa membuat negara ini kondusif. Meskipun begitu, potensi provokasi tetap akan bisa dipantik dengan mudah melalui berbagai hoax yang dengan mudah juga disebarkan melalui media sosial. Upaya SBY JK robohkan benteng terakhir Jokowi atau persiapkan jalan untuk AHY dan Anies. Partai Demokrat sudah bisa dikatakan sebagai partai keluarga, belum lama ini marah-marah dan menyerukan perang pada para buzzer. Begitu pula dengan JK yang menuding buzzer sebagai biang kerok kekacauan di Indonesia. Tidak lupa juga ada PKS yang juga kerap menyinggung nama-nama buzzer. Sebutan buzzer sendiri saat ini dianggap sebagai kaki tangan pemerintah. Siapapun yang mendukung pemerintah ini akan dilabeli sebagai buzzer RP. Tidak peduli opini atau pendapat yang disampaikan masuk akal dan juga rasional, pelabelan tersebut pun seperti digunakan untuk menyudutkan individu agar mendapatkan stigma buruk sehingga suara atau pendapatnya pun menjadi tidak didengarkan. Tertutup oleh label buzzer yang sudah disematkan. Kemunculan istilah buzzer sendiri ini juga masih tergolong baru ya, meskipun pada kenyataannya orang-orang yang disebut buzzer pun sekedar membuat opini sama halnya dengan rubrik kolom yang ada di media. Cuma bedanya pendapat buzzer ini ditulis pada media sosial guys. Sedangkan seperti yang kita ketahui bersama, orang pun bebas ya menulis di media sosial. Petinggi PKS seperti HNW hingga Tifatul Sembiring pun juga bebas kok menulis dan bahkan mereka juga pernah share hoax dengan dalih mengkritisi pemerintah. Tetapi mengapa hanya orang yang dianggap kerap memberi dukungan pada pemerintah dan melawan narasi rasis serta intoleransi saja yang disebut sebagai buzzer? Sebutan buzzer masif disebutkan oleh mereka sudah seperti upaya branding. Membranding individu pendukung pemerintah sebagai buzzer RP, pendukung yang bersuara karena dibayar. Padahal pada kenyataannya, orang-orang yang disebut buzzer ini tidak jarang melakukan kritik juga terhadap pemerintah. Ngomong-ngomong soal branding, SBY ini dan juga JK tentu juga tidak asing dengan metode ini ya guys. Sebab mereka juga pernah berduet dan menang pada Pilpres 2004 berkat branding yang dibuat oleh seorang praktisi branding yang bernama Subiakto Priyosudarsono. Subiakto ini berkecimpung dalam dunia branding semenjak tahun 1969 dan pengalamannya soal branding pun juga sudah tidak diragukan lagi. Termasuk tagline McD yang kerap terngiang, yaitu mana lagi selain di McD pun ini juga seringkali terngiang-ngiang di kepala kita, ya kan guys? Portofolio yang menjelaskan bahwa Subiakto melakukan branding untuk pasangan SBY JK pada Pilpres 2004 pun ini juga terpampang jelas di website beliau dengan alamat subiakto.com. Kita tidak tahu branding apa yang dilakukan untuk memberi nilai jual pada pasangan SBY dan juga JK ketika itu. Namun kalau kita ingat peristiwa Pilpres pertama kali, saat itu branding SBY sebagai produk pemimpin adalah menonjolkan sisi terzolimi oleh lawan politiknya. Seperti yang kita ketahui bersama ketika menjadi menterinya Megawati, SBY ini keluar dengan merasa terzolimi. Padahal Megawati mengangkat SBY sebagai menteri ini sebenarnya bukan karena prestasinya guys, tetapi karena Megawati ingin rekonsiliasi. Nah, meskipun banyak kader PDIP yang menentang pengangkatan SBY menjadi menteri karena dianggap ikut bertanggung jawab terhadap tragedi Kuda Tuli. Megawati saat itu juga tidak mau ada perpecahan yang menghasilkan sejarah kelam baru. Mungkin Megawati belajar dari peristiwa Kuda Tuli yang menelan korban serta lengsernya Gus Dur yang hampir terjadi pertumpahan darah jika tidak berhasil diredam oleh Gus Dur ketika itu ya. Megawati dan juga Gus Dur pun juga menjadi saksi kerasnya pergulatan reformasi yang saat itu masih bercokol orang-orang lama yang juga berkuasa di masa Orde Baru. Memang kita tidak perlu anti ya terhadap masa lalu, tapi dengan catatan, orang-orang pada masa lalu itu benar-benar ingin memberikan masa depan yang baik untuk anak cucu kita di masa depan. Kita kembali ke soal branding guys. Dalam dunia politik, branding bisa dilakukan untuk membuat citra diri kita ini menjadi lebih baik ya tentu saja. Hal itu bisa dilakukan jika sudah ada prestasi yang dicapai oleh tokoh politik tersebut. Kalau tidak ada,
Cara satu-satunya adalah membranding lawan politiknya dengan hal buruk. Itu kenapa saat Pilpres, Jokowi di-branding begitu buruknya oleh lawan politiknya. Mulai dari isu PKI hingga di-branding sebagai orang yang membenci Islam. Sebab saat itu Prabowo tidak memiliki prestasi yang bisa dibanggakan ya, tidak memiliki prestasi yang tidak bisa dibanggakan guys. Sedangkan yang namanya branding itu kan juga tidak perlu penjelasan dan juga fakta. Itulah mengapa ketika ditanya apa buktinya Jokowi benci Islam, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan. Sama seperti tagline, mana lagi selain McD, branding buruk tentang Jokowi pun juga terngiang di kepala banyak orang yang sudah termakan berita-berita bohong tersebut. Bahkan ada kurang lebih 9 juta orang percaya terhadap isu PKI yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Jika kita menengok dari sebuah sejarah yang membantu merobohkan kekuasaan Orde Baru ketika itu adalah situasi krisis ekonomi, sebab untuk perjuangan sudah gak kurang-kurang ya guys, dan sudah cukup banyak orang yang juga sudah menjadi korban demi demokrasi yang benar-benar demokrasi. Bukannya demokrasi yang dimana pesta demokrasinya belum dilakukan tetapi pemenangnya sudah ditetapkan. Saat ini seluruh dunia pun juga mengalami krisis akibat pandemi corona, termasuk di Indonesia. Tidak hanya kesehatan, ekonomi hingga kehidupan sosial pun juga turut terdampak. Momen ini bisa digunakan untuk menjatuhkan pemerintahan Pak Jokowi. Namun, 1 tahun lebih pandemi ini terjadi, Pak Jokowi masih bisa membuat negara ini kondusif. Meskipun begitu, potensi provokasi tetap akan bisa dipantik dengan mudah melalui berbagai hoax yang dengan mudah juga disebarkan melalui media sosial. Pada tahun 2010, media sosial seperti Facebook dan juga Twitter menggerakkan revolusi di Tunisia dan menjatuhkan Presiden Zain El-Abidin Ben Ali. Sedangkan pada tahun 2011, gerakan revolusi di Mesir ini terjadi akibat seruan protes yang disampaikan melalui YouTube dan juga Twitter. Di Indonesia, potongan video Ahok yang diunggah oleh, kalian pasti tahu siapa, Buniani ya, dengan judul penistaan terhadap agama, pun juga memicu gerakan massa 212. Di tengah pandemi saat ini, kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah tidak akan bisa memuaskan semua pihak, meskipun tujuannya pasti baik. Keadaan seperti ini membuat masyarakat akan mudah dipantik emosinya. Media sosial tentu saja lahan yang sangat tepat dan juga murah untuk melakukannya. Kita bisa bayangkan jika pendukung Jokowi di media sosial berhasil di-branding sebagai buzzer RP, maka provokasi akan mudah disebarkan. Padahal hampir sebagian besar orang-orang yang dianggap sebagai buzzer membuat opini atau pendapat secara rasional. Itu mengapa orang-orang yang dianggap buzzer tersebut bisa menang, sedangkan para pembuat hoax tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki data dan juga fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya nih, hoax 200 juta warga negara asing Cina masuk ke Indonesia. Kalau ada yang tanya mengapa orang-orang yang dianggap buzzer gak tersentuh dengan hukum, jawabannya tentu saja sederhana. Karena mereka tidak pernah menyebarkan hoax. Sedangkan orang yang tersandung hukum disebabkan karena menyebarkan hoax atau membuat hoax seperti Ratna Sarumpait dan kawan-kawannya. Mestinya pendapat atau opini dibalas dengan pendapat, bukan branding yang menyerang individu dengan melabeli buzzer sebagai biang kerok kekacauan di Indonesia. Menuduh SBY dan juga JK hendak menggulingkan Presiden Jokowi, saya rasa ini juga berlebihan guys. Toh gak ada buktinya juga kan? Kalau HTI mungkin karena pernah sakit hati, tapi jika kita menganggap upaya mereka membranding buzzer sebagai makhluk yang buruk berhasil, minimal mereka bisa menyiapkan jalan lurus untuk AHY dan juga Anies. Toh sudah menjadi rahasia umum kan kalau SBY berambisi memajukan AHY di Pilpres 2024, sedangkan Anies adalah tangan JK. Sedangkan orang-orang yang dituduh buzzer tersebut sudah pasti akal sehatnya tidak mau menerima jika Indonesia diurus oleh AHY yang terkenal sebagai anak papi dan Anies yang terkenal hanya pintar bermain kata tanpa kerja nyata. Udah, itu aja. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Nantikan suara Rana selanjutnya. Bye!